Dinasti politik kembali menuai sorotan. PDI Perjuangan telah mengumumkan anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, berpasangan dengan Teguh Prakosa sebagai bakal calon wali kota Solo. Akibat rekomendasi DPP PDIP jatuh ke tangan Gibran, petahana wakil wali kota Solo Ahmad Purnomo yang awalnya mendapat dukungan kader PDIP di Solo, otomatis tersisih peluangnya dari ajang pilkada. Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani, 45 pasangan calon kepala daerah yang diumumkan partainya merupakan aspirasi dari bawah. Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dengan Teguh Prakosa. Kabupaten Sukoharjo, Eti Suryani SEMM dengan Dr. Randes Agus Santosa. Lain Gibran, lain pula Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi yang berniat maju dalam Pilkada Kota Medan dari daftar 45 pasangan calon peserta Pilkada yang diumumkan PDIP 17 Juli lalu. Nama Bobi tidak termasuk yang disebut. PDIP akan mengumumkan pasangan calon peserta Pilwakot Medan dalam beberapa waktu mendatang. Gejala menguatnya dinasti politik juga muncul dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan. Partai Gerindra dan PDI Perjuangan resmi mengusung Muhammad dan Saraswati Joyo Hadikusumo di Pilkada Tangerang Selatan 2020. Saraswati Joyo Hadikusumo tidak lain adalah keponakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Penyerahan surat keputusan mengenai bakal calon yang maju dalam Pilwakot Tangerang Selatan diberikan langsung oleh Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta, 20 Juli lalu. Di Tangerang Selatan, Putri Wapres Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, berniat maju sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan. April lalu, Siti Nur Azizah resmi bergabung dengan Partai Demokrat dan langsung mendapatkan jabatan Wakil Sekjen di bawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Untuk memantapkan langkahnya berlaga dalam Pilkada Tangerang Selatan, Siti tengah menggalang dukungan dan menjalin komunikasi politik, termasuk dengan menawari artis Raffi Ahmad sebagai calon wakil wali kota berpasangan dengannya. Siti bahkan menyempatkan diri mengunjungi rumah Raffi didampingi suaminya Muhammad Rapsal Ali yang ternyata adalah kawan lama Raffi. Belakangan juga muncul kabar keluarga politisi lain terjun dalam pilkada. Hanindito Himawan Pramono, anak politisi senior PDIP Pramono Anung, maju dalam Pilkada Kediri 2020 beserta pasangannya Dewi Maria Ulfa. Nama Hanindito termasuk dalam daftar 45 pasangan calon peserta pilkada yang diumumkan PDIP 17 Juli lalu. Belakangan, ia juga memperoleh dukungan dari Partai Nasdem untuk bertarung dalam Pilkada Kabupaten Kediri. Dalam diskusi dinasti politik di Pilkada yang diselenggarakan Perludem 19 Juni lalu, ada 202 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terafiliasi sebagai bagian dari dinasti politik dalam Pilkada antara tahun 2015 hingga 2018. Dari jumlah itu, sebanyak 117 calon memenangi Pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan sebanyak 85 calon lainnya kalah. Jumlah dinasti politik juga tumbuh pesat. 2013 terdapat sekitar 39 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terafiliasi dengan dinasti politik. Jumlahnya melonjak 3 kali lipat menjadi 117 calon dalam pilkada periode 2015-2018. Dinasti politik selama ini dikritik karena berpotensi mengancam demokrasi. Dampaknya bisa menghambat sirkulasi elit dan kaderisasi partai politik yang merupakan aktor politik utama demokrasi. Tim Liputan Kompas TV. Ya, dalam paket pengantar tadi kita sudah mengetahui, mungkin Anda juga sudah mengikutinya di media, ada sejumlah anggota keluarga dari kalangan elit politik di tingkat nasional. Bahkan ada juga tentu di daerah yang bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2020 yang akan berlangsung 9 Desember nanti. Mengapa kemudian dinasti politik sepertinya tumbuh subur terus, lepas dari ada yang kontra dan memberikan masukan bahwa hal tersebut tidak baik bagi demokrasi. Apakah kemudian nantinya akan ada rambu-rambu konstitusional yang mampu membatasi ekses dari dinasti politik agar tidak kemudian
membahayakan demokrasi Indonesia. Dan kenapa ini membahayakan? Kita akan bahas. Di studio hadir analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Selamat pagi, Bung Adi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ketemu lagi. Nah, Udah berapa lama kita ya? Oke, kangen-kangenan kita sebentar ngobrol dengan Adi Prayitno dan tersambung secara daring. Ini juga langganan sebetulnya di Sapa Indonesia Pagi. Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Mas Adi. selamat pagi, Mbak Titi. Sehat-sehat ya, Mbak Titi? Insya Allah sehat. Ya, kita ngobrol ini mengenai yang beberapa kali sebetulnya kita sudah bahas analisis politik. Anda, Mbak Titi dan juga Bung Adi, ini Mas Adi di sini sempat memprediksi ini bakal rame nih pilkada serentak kali ini dengan dinasti politik dan tampaknya kejadian. Anda kaget, termasuk Presiden akhirnya di tengah banyak yang masih ragu-ragu, nggak akan seperti itu kayaknya Pak Jokowi, hadir juga nih anaknya di Solo untuk pilkada. Ya tentu saja kaget. Awal-awalnya tidak terlampau kaget karena biasanya politik dinasti ini domainnya kepala daerah. Ya. Bupati, wali kota, dan gubernur. Tapi untuk 2020, ini pemain politik nasional sudah pada turun gelanggang semua anak-anaknya. Jadi mereka sudah di level nasional, turun gunung sampai ke bawah. Betul, Presiden, ada anak wapres gitu ya. Bahkan ada seskap juga dan semacamnya. Juga menjadi bagian dari politik dinasti yang saat ini sedang melakukan upaya konsolidasi. Yang ramai di situ sebenarnya, Mas. Kalau cuma anak kepala daerah, menantu, istrinya itu dianggap perkara biasa. Ya. Tapi kalau sudah menyangkut anak presiden, anaknya wakil presiden, anaknya atau saudaranya menteri, itu beda ceritanya. Ini seakan-akan menebalkan praktik politik dinasti di Indonesia, bukan hanya tumbuh subur, tapi memang ini semacam musim semi di tahun 2020 ini. Apa analisa Anda dari ngobrol dengan berbagai kalangan, mengapa sampai sebegitunya hal ini kemudian mereka sampai mau kemudian merebut posisi-posisi di daerah? Ini soal political opportunity. Ada kesempatan politik yang sebenarnya bisa dimainkan oleh keluarga elit yang sedang berkuasa. Power yang mereka gunakan relatifly lebih memudahkan. Satu, untuk mendapatkan rekomendasi dan dukungan partai. Yang kedua, pada level pertarungan, mereka ini lebih memudahkan untuk memenangkan kontestasi. Karena mereka ini sudah memiliki jejaring ekonomi, sosial, politik yang sebenarnya sudah terkonsolidir cukup lama. Walaupun ini selalu kemudian kalau kita tanyakan ini kepada mereka yang akan bertarung dan kebetulan punya kekerabatan politik dengan elit-elit politik nasional maupun di daerah, mereka katakan nggak ada hubungannya. Saya maju sendiri, saya nggak disokong ayah saya nggak disokong keluarga saya. Kita nggak bisa percaya jadi. Ya itu kan statement normatif, karena dalam praktiknya keluarga dinasti ini jejaring politiknya bekerja secara otomatis tanpa diminta sekalipun. Kalau anak saya misalnya sebagai anak petani biasa, kalau nyaju sebagai calon gubernur, bupati, dan wali kota, saya kira tidak akan ada yang bantu. Tapi kalau kapasitas saya sebagai presiden, sebagai wakil presiden, dan sebagai gubernur, tanpa diminta pun sebenarnya, jejaring politik yang penetrasinya sudah lama, mutual simbiosis, ini tanpa diminta bekerja secara maksimal. Dan itu adalah praktik-praktik nyata yang selama ini selalu menguntungkan dan memenangkan politik dan kekerabatan itu, Mas, dalam politik. Jadi statement-statement yang selalu dibantah oleh keluarga dinasti itu hanya sebatas formatif sebenarnya. Karena pada level teorinya gitu ya, di level bawah RT dan RW gitu ya, bahkan di level birokrasi mereka bekerja dengan senyap, underground membantu bagaimana keluarga kerabat ini bisa bekerja. Saya simpelnya kalau saya ada di bawah, ya ini mereka adalah orang-orang yang sedang berkuasa, saya nggak mau aneh-aneh, ya pokoknya akan saya bantu. Kira-kira biasanya begitu. Seperti itu Kira-kira kecenderungannya. Salah satunya di tempat Mbak Titi nih, di Tangsel sudah ramai. Ada lurah yang sudah ngeblok dan ngebantu secara terang-terangan. Ada RT RW yang sebenarnya secara sengaja sudah bergerilya untuk memenangkan salah satu politik dinasti yang berkuasa. Ini menarik, sedikit nanti kita akan bahas Tangsel. Anda warga Tangsel tetap bersama kami. Saya pindah sebentar ke Mbak Titi. Mbak Titi, ada sebuah diskusi di Perludem yang mengatakan kemudian tren peningkatan jumlah calon yang terafiliasi dinasti politik dibanding 2015-2018 pilkadanya, kali ini naik 3 kali lipat. Begitu catatan Perludem, benar Mbak? Ya, betul sekali. Jadi itu adalah riset dari kandidat doktor dari Northwestern University, namanya Yoske Nawas, begitu, yang memang meriset di dalam studi doktoralnya terkait dengan politik kekerabatan di Indonesia.
Dan dari pilkada ke pilkada 2015, 2017, 2018 menunjukkan peningkatan dan signifikansi kehadiran politik kekerabatan di pilkada kita. Dan kami sendiri di Perludem melihat 2020 yang pertama memang petahana yang maju kembali itu meningkat jumlahnya. Oke. Dan beberapa temuan memperlihatkan petahana yang maju itu juga mengajak kerabat elit di internal daerah untuk maju berpasangan. Misalnya di beberapa daerah juga sudah kita temui begitu ya. Nah, kalau kita lihat petahana ini kan bukan hanya petahana kepala daerah, wakil kepala daerah, tetapi juga ada sekda, lalu kemudian ada DPRD. Nah, kita bisa kategorikan juga sebagai petahana sebenarnya. Nah, kalau dilihat dari kecenderungannya, kenapa kemudian politik kekerabatan ini menguat? Yang pertama, Mas Bayu, karena regulasi memungkinkan untuk itu. Ya. Jadi dulu kita pernah punya pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berusaha untuk mengatasi benturan kepentingan di dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah bagi yang berhubungan darah ke samping, ke atas, ke bawah gitu ya. Tapi kan kemudian ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga posisinya hari ini secara regulasi karpet merah itu tersedia bagi kerabat untuk maju. Yang kedua adalah partai politik kita makin tertutup, dikelola makin sentralistik dan proses rekrutmennya itu makin tidak aksesibel bagi pengurus juga anggota serta masyarakat. Sekarang kalau kita lihat, misalnya partai politik di dalam menentukan siapa-siapa yang akan mereka usung, itu relatif kita sama sekali tidak dapat akses. Mengapa si A, si B, si C, dan bahkan proses di tingkat daerah itu bisa dieliminir oleh keputusan di tingkat pusat. Jangankan kita yang orang luar begitu ya, Mbak Titi. Begitu kan Anda ingin mengatakan, jangankan kita yang orang luar. Ini sepertinya sudah diserahkan saja kepada elit sebuah partai politik, nanti ketua umumnya akan mengumumkan. Kadernya saja yang sudah memulai karir politik dari nol di sebuah partai politik, pasrah begitu kan? Kira-kira Anda ingin mengatakan seperti itu. Itu yang terjadi dan kita saksikan sekarang. Betul, elitisme rekrutmen itu yang kemudian menjadi karpet merah berikutnya karena tata kelola partai yang memang ditentukan oleh elit tadi. Dan Mas Bayu, dari hasil riset kami menemukan politik kekerabatan ini berkelindan. Yang pertama, dia menguasai keuangan di partai politik. Jadi pemodal di partai itu adalah memang bagian dari kekuatan kekerabatan. Yang kedua, ketika dia menguasai sebagai investor atau pemodal partai, dia menguasai juga struktur di kepartaian. Jadi struktur partai itu juga dia kuasai. Nah, ketika dia menjadi pemodal, dia menguasai struktur partai, maka dia menentukan proses rekrutmen. Siapa yang akan mengisi posisi-posisi ketika terjadi pemilu dan pilkada. Atau kelindannya itu selalu seperti itu. Ditambah lagi memang regulasi kita memberi karpet merah dan penegakan hukum ketika proses kompetisi pilkada juga memungkinkan terjadinya kecurangan yang tidak bisa ditindak dengan tegas. Gitu. Ya, Mbak Titi, tahan sedikit di sini. Ini yang kemudian kita tanya, banyak kemudian ulasan yang mengatakan, saya tanya ke Mbak Titi dan juga sebentar lagi ke Mas Adi adalah, mengapa hal-hal semacam ini, kalau dibiarkan, ini akan berbahaya bagi politik dan bagi demokrasi di Indonesia, Mbak Titi? Ya, tentu saja kalau hal ini dibiarkan, pertama, ini sebuah pendidikan politik yang sangat buruk bagi kita warga negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan negara republik. Seolah-olah bahwa kekuasaan itu hanya memungkinkan bagi mereka yang punya hubungan darah dengan elit dan mereka yang berkuasa. Dan yang kedua, sekali lagi, dalam konteks partai politik sebagai instrumen demokrasi kita, di mana mestinya dia inklusif, aksesibel untuk semua, partai politik kita makin elitis. Dan itu membuka ruang kehadiran oligarki yang makin subur begitu. Akhirnya politik kita, Mas Bayu, hanya dikendalikan oleh segelintir kelompok orang-orang yang punya hubungan kekerabatan. Mereka-mereka saja yang kemudian menentukan dan mengendalikan politik kita. Padahal katanya kita negara demokrasi, negara republik, yang dimana siapapun punya akses untuk menuju kekuasaan.
Dan sayangnya figur-figur yang selama ini dianggap sebagai figur alternatif yang akan mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif, ternyata juga permisif dengan fenomena itu. Itu yang kita sebenarnya sedihkan ya, Mas Adi ya. Oke. Kenapa sih tidak tunggu saja begitu ya, ketika misalnya Presiden Jokowi selesai berkuasa, lalu kemudian ini edukasi politik yang sangat baik loh. Kalau mau menunggu misalnya Presiden Jokowi selesai 2024 tidak lama lagi, lalu kemudian baru akses itu coba diraih. Orang juga tidak akan menghubungkan itu dengan politik kekerabatan. Dan yang terpenting ada contoh yang sangat positif yang diberikan kepada publik kita soal politik yang inklusif dan terbuka itu. Ya, memang kita tidak bisa melepaskan diri dari apa yang kemudian Gibran Rakabuming Raka maju di Solo, dan ada kemungkinan nanti mantu dari Pak Jokowi juga akan maju di Medan, Sumatera Utara. Yang Mbak Titi garis bawahi tadi memang cukup menarik dan menjadi ulasan di beberapa perbincangan adalah ketika Pak Jokowi menjadi semacam harapan, Mas Adi. Betul. Juga Mbak Titi dan juga pemirsa Sapa Indonesia. Ketika dia maju jadi wali kota, gubernur di DKI dan kemudian presiden, dia itu seperti nobody begitu. Betul. Oke, dia kader partai politik, tapi dia kader politik yang ada di bawah begitu. Tapi karena popularitasnya dia kemudian disokong sedemikian rupa. Apa yang kita kenal waktu itu sebagai dinasti politik di sebuah daerah, di sebuah provinsi, tampaknya dihajar habis oleh seorang Joko Widodo waktu itu. Ini harapan bagi politik dan demokrasi Indonesia. Harapan itu sekarang memupuskan harapan lagi. Kira-kira begitu saya ingin menggarisbawahi yang dikatakan oleh Mbak Titi. Anda setuju? Ya, setuju. Karena pada prinsipnya dulu kita dengar tagline Jokowi itu, Jokowi adalah kita. Ya. Itu adalah satu potret dan representasi politik di mana Jokowi itu di belakangnya adalah warga negara biasa. Ada petani, nelayan, tukang becak, wong cilik yang selama ini tidak pernah didengarkan suara-suaranya. Ada Jokowi, itu adalah simbolisasi. Jokowi itu adalah antitesa dari kelompok-kelompok oligarki politik yang hanya berkisar di orang itu-itu saja. Ya, pada waktu itu begitu. Iya, itu yang kemudian kita tangkap. Kenapa misalnya penetrasi dan dukungan terhadap Jokowi itu cukup berlimpah. Relawan muncul di mana-mana. Relawan kemudian tanpa diminta mereka mengkampanyekan bagaimana Jokowi harus dipilih. Betul. Tapi unfortunately, Mas, ternyata Pak Jokowi ternyata pada hari ini, pada periode ini juga terseret dalam pusaran apa yang dari dulu dilawan dan dikutuk oleh kelompok-kelompok aktivis. Pak Jokowi pernah menjawab ini di awal-awal ketika Gibran waktu itu masih kayaknya akan maju atau tidak. Itu hak politik, saya tidak akan menghalangi. Memang nggak ada yang melarang begitu. Orang kemudian mengatakan, tapi fatsunnya atau kesantunannya adalah ketika sedang berkuasa tidak melibatkan keluarga dan lain-lain. Walaupun mungkin Pak Jokowi memang tidak mengendorse apa-apa dan lain-lain begitu. Betul, selama undang-undang politik tidak mengatur tentang hubungan darah dalam pilkada, itu tidak diatur, tidak dilarang, selama itu juga akan muncul kelompok-kelompok dinasti baru. Dan ini yang kemudian terjadi pada pilkada 2020 ini, Mas. Kan kita dulu tidak pernah membayangkan anak presiden akan maju saat ini. Dulu juga kita tidak pernah membayangkan anak Pak Wapres kemudian di-endorse dan potensial maju di Tangerang Selatan. Ya. Begitupun dengan anak-anak menteri yang ada saat ini. Tapi karena pagar regulasinya ditiadakan oleh Mahkamah Konstitusi 2015 yang lalu, atas nama demokrasi, atas nama hak politik, atas nama kebebasan, semua orang kemudian merasa pantas dan berhak. Anda melihat bahaya yang sama dengan Mbak Titi mengenai hal ini untuk demokrasi? Betul, selama Indonesia ini misalnya kemiskinannya masih banyak, ketidakadilan itu terjadi di mana-mana, supremasi hukum masih compang-camping, maka politik dinasti akan selalu dikutuk. Karena dalam berbagai tempat, dalam berbagai kasus, politik ini dinasti justru menyuburkan praktik kolusi, korupsi, dan bahkan nepotisme. Dan itu yang terjadi di Banten misalnya. Yang teranyar seperti di Kutai, di Kaltim. Ini yang kemudian membuat persepsi publik terhadap politik dinasti itu jadi negatif. Ya. Menjadi nggak happy ketika muncul keluarga-keluarga elit di berbagai pilkada. Ini ada lagi. Walaupun di dalam dinasti politik itu kemudian terpilih seorang kepala daerah yang sedemikian rupa ayah ibunya sedemikian rupa sudah menjadi kader, tapi mereka juga kemudian bekerja dengan baik, punya prestasi sebagai kepala daerah. Ini jadi sepertinya meniadakan itu semua. Betul, Mas, tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata politik kekerabatan atau dinasti politik yang ada di Indonesia,
potret kerjanya itu nyaris tidak pernah kedengaran. Justru kalau kita tracking ya, yang disebut dengan pemimpin transformatif. Sama sekali tidak ada atau... Coba bisa sebutkan ke saya, siapa dari keluarga politik dinasti di kepala daerah yang kerjanya diapresiasi, viral, dan sering diomongkan oleh publik? Nyaris nggak ada. Yang ada soal korupsi, nepotisme, dan jatah-jatah kekuasaan yang hanya melingkar di orang itu saja. Justru nama-nama yang cukup populer menjadi konsumsi publik adalah mereka yang di luar politik dinasti. Ya. Misalnya di Jateng ada Mas Ganjar, di Jawa Barat ada Ridwan Kamil, ataupun di Jakarta lah terlepas dari pro kontra ada Anies Baswedan, ada Mbak Risma, ada Hovifah. Semua bukan politik dinasti. Ya. Pertanyaan kita, di mana posisi keluarga politik dinasti yang memenangkan begitu banyak pilkada di Indonesia ini? Nyaris mereka ini tidak pernah kedengaran suaranya. Saya kok membayangkan tujuan utama orientasi politik dari keluarga dinasti itu yang penting sudah menang, kerja nggak penting. Karena kalau sudah menjelang pemilihan, bukan visi misi, bukan soal kinerja yang dibutuhkan oleh mereka. Tapi bagaimana patronase, patrimonialisme kekeluargaan itu yang mereka bangun. Ya. Sementara yang bukan keluarga politik dinasti, yang mereka andalkan hanya kerja mereka, Mas. Karena mereka nggak punya jaringan keluarga, nggak punya hierarki politik. Ya. Satu-satunya yang bisa dijual hanya kerja mereka. Profiling, performa, tentang bagaimana membangun sebuah daerah. Itulah satu-satunya yang bisa dikapitalisasi. Akhirnya kemudian akan menjadi semacam kerugian bagi sebuah daerah kalau kepala daerahnya tidak 100 bahkan 150% bekerja untuk daerah. Nah, hal ini yang kita duga mungkin saja terjadi jadinya. Satu lagi Mas Adi juga Mbak Titi begini, berkaitan dengan apa yang terjadi di Solo, saya tidak bisa tidak untuk kemudian secara pribadi bahkan saya punya simpati pada Pak Ahmad Purnomo. Saya mengenalnya juga sebagai kader PD Perjuangan paling loyal di Solo, Jawa Tengah, membuat Solo itu selalu merah, kandang banteng, dan lain-lain. Saya pikir memang waktunya sebetulnya sebagai kader untuk meniti karir dan mencapai puncak dari titian karirnya itu adalah menjadi wali kota Solo. Gagal dia. Anda melihat ini? Ya, mimpi indah Pak Purnomo ini harus dikubur lebih cepat, Mas. Ya karena memang Pak Purnomo ini sudah tahu siapa yang mereka hadapi. Anak orang nomor 1 di Indonesia. Ya. Tapi sekali lagi ada ibroh lah. Ada mauidhoh hasanahnya sebenarnya dari kenapa Pak Purnomo nggak maju. Soal kedewasaan berpolitik. Misalnya Pak Purnomo sesaat setelah diumumkan rekomendasi tidak jatuh pada dirinya. Dan memang terlampau tidak happy bahkan marah gitu ya. Tapi kita ingat statement-statement politiknya tidak ada yang meletup. Ya. Statement-statement politiknya tidak Itu ada yang kedewasaan memprovokasi. politik seorang kader politik yang setia terhadap betul. PDI Perjuangan. Pertanyaan selanjutnya, andai rekomendasi itu tidak ke Mas Gibran, apa yang terjadi? Kan itu yang sebenarnya tidak pernah kita tahu, Mas. Nah, soal kedewasaan berpolitik ini yang ditunjukkan oleh Pak Purnomo hari ini, awalnya agak sedikit dinamis, tapi belakangan dia dengan 100% ingin mendukung Mas Gibran. Itu suatu hal yang luar biasa sebenarnya dalam tradisi politiknya. Kita merasakan apa yang dirasakan Pak Ahmad Purnomo. Kalau saya berada di posisi dia dan kemudian wajar kalau dia kecewa atau bahkan marah sekalipun, tetapi dia tidak menunjukkan itu. Mbak Titi, ini yang Anda katakan, ini yang kemudian partai politik harus melihat ini dan ini sebetulnya tidak boleh terjadi kepada sebuah kader-kader yang harusnya muncul dari dalam. Paling tidak menurut saya itu, atau publik melihatnya gini deh. Kader seperti itu harusnya diberikan kesempatan dibanding ada orang yang tiba-tiba hadir begitu, jentik jari karena dia seseorang yang dekat dengan pimpinan nasional, gampang dia masuk ke sana dan ke sini dan menabrak segala tatanan di partai politik yang dibangun dengan susah payah. Menurut Anda? Ya, jadi begini ya Mas Bayu, kalau kita lihat diaspora politik itu sebenarnya sah-sah saja. Karena kenapa diaspora politik yang masuk ke partai biasanya dibutuhkan untuk memberikan penyegaran dan menjawab kebutuhan partai terhadap sesuatu yang memang extraordinary ya. Misalnya ada kapasitas, kompetensi, dan kemampuan yang memang tidak dimiliki oleh organik partai. Sehingga partai kemudian menangkap peluang itu sebagai tawaran solusi ke masyarakat. Nah, yang jadi problem kalau diaspora politik ini juga tidak dijelaskan kepada publik mengapa dia mengalahkan kader organik partai, tapi atas dasar kapasitas apa, kemampuan apa, kompetensi apa. Ini akhirnya anomali dan menjadi ironis sebab di tengah dorongan kita agar partai politik satu melakukan kaderisasi dan rekrutmen politik yang berdasarkan pendekatan kader dan juga
misalnya seseorang, kita kan tidak pernah tahu Mas Bayu, misalnya terus terang saja untuk kasus Gibran. Mengapa Gibran ini lebih layak dibandingkan Pak Purnomo? Ya. Sementara dia berada di arena kompetisi yang memang surat partai itu daerah merah. Walaupun Mbak Titi, partai mengatakan ini prerogatif para pengurus, terutama ketua umum sebuah partai politik. Nah, inilah yang kemudian membuat kita menjadi skeptis dan apatis kepada partai politik. Partai itu institusi demokrasi yang mestinya dikelola berbasis prinsip-prinsip demokrasi. Salah satunya, Mas Bayu, siapa sih pemilik kedaulatan partai? Anggota. Tetapi anggota itu hanya diingat ketika dua hal saja. Verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu dan ketika hari pemungutan suara. Selebihnya selalu digunakan istilah hak prerogatif partai. Partai itu memperlihatkan kapasitasnya sebagai institusi demokrasi yang memang dalam mengambil keputusan transparan, akuntabel, dan bisa menjamin bahwa keputusannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Cara-cara pendekatan elitis ini yang menyuburkan oligarki. Seolah-olah kita ini sebagai pemilih, sebagai anggota partai, sebagai pengurus, itu hanya diingat untuk kepentingan-kepentingan elektoral jangka pendek begitu. Dan ini sebuah, sekali lagi, pembelajaran politik yang buruk bagi praktik demokrasi Indonesia. Ini yang sangat disayangkan ya. Dan itu yang bagi kami, kok kayaknya di tengah praktik demokrasi kita yang apalagi saat ini kan Pak Jokowi periode kedua, harusnya legasi demokrasinya itu lebih kuat. Kita tidak bisa lagi berlindung di balik misalnya, nggak ada politik dinasti. Kan masyarakat kalau tidak suka tinggal tidak pilih. Mohon maaf ya Mas Bayu, masyarakat itu tidak bisa begitu. Karena kenapa? Karena saluran rekrutmennya ada di partai. Karena yang disukai oleh masyarakat itu ditentukan dia bisa maju atau tidak oleh partai. Makanya harusnya partai sejak awal menunjukkan komitmennya bahwa proses rekrutmen yang dilakukan itu berbasis kapasitas, kompetensi, dan kemampuan yang jelas yang terukur. Kenapa seseorang bisa meminggirkan kader organik? Hari ini kita nggak pernah dapat jawabannya. Apalagi di kandang sendiri yang notabene siapapun yang diusung oleh PDIP sudah pasti menang. Pasti menang gitu loh. Iya, baik. Saya ingin mencukupkan sedikit kepegelan kita melihat pencalonan menuju Pilkada 2020 dan mungkin juga menjadi suara banyak pihak. Untuk kemudian nanti setelah jeda kita akan kembali. Masih adakah himbauan kepada partai politik, kepada pemerintah untuk kemudian melihat ini semua di tengah semua yang maju ini juga dari pemerintah pusat sekarang karena di level nasional seperti Mas Adi katakan. Tetap bersama kami usai jeda.